diserahkan kepada yang di muka sampai kepada yang di tengah-tengah, yaitu Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Kemudian saya melihat jawaban itu, masya Allah, betul tidak bisa lagi diapa-apai. Kemudian saya mau menanyakan siapa yang menulis, yang menjawab ini. Lalu ditanyakan, ini yang paling di belakang ini Muhammad Arsyad, dari mana? Dari Banjar. Disitulah digelar Al-Banjari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Gurus Kumpul, sosok ulama besar dari Kalimantan Selatan, telah meninggalkan jejak yang begitu mendalam di hati umat Islam di Indonesia. Dikenal sebagai ulama karismatik dengan ilmu agama yang luas dan akhlak yang mulia. Beliau dihormati oleh berbagai kalangan, dari masyarakat biasa hingga para tokoh nasional. Dalam video ini, kita akan menggali pandangan beberapa tokoh ternama di Indonesia tentang siapa sebenarnya Abah Gurus Kumpul, serta bagaimana mereka memandang kiprah dan warisan beliau yang terus menginspirasi hingga hari ini. Mari kita simak bersama. Pandangan yang pertama adalah dari MH Ainun Najib. MH Ainun Najib, yang akrab disapa Cak Nun, adalah seorang budayawan, sastrawan, dan pemikir asal Indonesia yang dikenal luas karena pemikiran progresifnya dalam isu-isu sosial, keagamaan, dan kebudayaan. Menurut beliau, Abah Gurus Kumpul adalah sosok pahlawan dari Kalimantan Selatan yang senantiasa bersolawat sedari kecil sembari bermain bersilat. Beliau adalah orang besar yang dicintai banyak umat. Dan di Kalimantan Selatan ini ada orang besar, orang yang terbesar di dunia di bidangnya, yang saya tidak menemukan warung atau rumah di Kalimantan Selatan tanpa ada gambar beliau. Siapakah gerangan? Siapa gerangan beliau? Beliau adalah orang yang menyelenggarakan sholawat maulid sejak masa mudanya sambil bermain silat pada waktu itu, dan waktu awal beliau bikin hanya 4 orang yang ikut, sampai akhirnya ratusan ribu orang ikut berselawat setiap malam Senin, betul ya? Orangnya sangat saya takzimi karena di seluruh dunia tidak pernah ada peristiwa getaran-getaran elektromagnetik, cinta vertikal Allah, Rasulullah, dan manusia sebagaimana yang terpancar dari cahaya Martapura, Banjarmasin, dan Kalimantan Selatan. Kalau kita memandang wajah beliau, kita teringat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kita memandang, kalau mendengarkan suara Haji Zaini, istri saya ini jatuh cinta sama suara beliau. Maksud saya, beliau ini Masya Allah, yang namanya Ainun itu kuku hitam, yang namanya Haddad Alwi itu kuku hitam, yang namanya Obi itu kuku hitam, tidak ada artinya, mereka semua cuman wih-wih. Tapi beliau ini Haji Zain, guru Zaini kita ini Masya Allah, beliau adalah pahlawan dunia. Beliaulah yang paling indah memancarkan cinta dan percintaan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dia orang besar, almarhum Masya Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai hilang situasi itu dan lahirkanlah Haji Zaini yang lain di Kalimantan Selatan. Pandangan yang kedua dari Ustadz Abdul Somad. Beliau adalah seorang pendakwah dan ulama Indonesia yang dikenal karena gaya ceramahnya yang lugas, humoris, dan penuh wawasan. Beliau menyebut Abah Gurus Kumpul adalah sosok ulama yang mempunyai daya tarik yang luar biasa dan dicintai oleh banyak umat. Abah Gurus Kumpul meninggal 13 tahun yang lalu, sampai hari ini tak tergantikan. Majelis solawat teramai, majelis haul teramai, orang bersolawat datang berbondong-bondong. Di mana daya tariknya? Di mana magnetnya? Orang heran. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, ditembakkannya nur cahayanya ke hati hamba, seluruh hamba itu akan mencintainya. Allahu Akbar. Pandangan yang ketiga adalah Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau adalah seorang ulama dan mubaligh asal Solo, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai pemimpin majelis selawat terbesar di Indonesia.
Beliau mengagumi suara merdu Abah Gurus Kumpul dan kedermawanan beliau kepada setiap orang. Saudara-saudaraku, saya ingin cerita yang indah sewaktu saya bersama guru kita bersama, Guru Zaini Abdul Ghani, Martapura. Waktu itu tahun 94 kurang lebih, saya berada di Martapura dan saya tinggal di rumah beliau. Waktu itu malam kita duduk-duduk bersama beliau santai. Beliau mengatakan, Habib, saya suka dengan lagu ini. Lagu apa, Guru? Beliau mengatakan, saya suka dengan lagu Khabiri ini. Luar biasa, suara beliau sangat indah. Setelah selesai itu, beliau pakai kaos dalam itu. Sarung, pakai sarung. Saya waktu itu pakai baju dan pakai sarung, jalan bersama beliau keliling di sekitar rumah beliau itu. Tengah malam ini, sekitar jam 1:30-2 malam. Sambil beliau itu melihat rumah-rumah yang pintunya belum ditutup. Jadi beliau waktu jalan, beliau mengatakan, Habib, ini kasihan, ini yang punya rumah ini pintunya belum ditutup. Akhirnya beliau mendatangi, menghampiri rumah itu dan mengetuk rumah itu sampai yang punya rumah keluar diperintahkan untuk mengunci pintu-pintu. Dan sebagian beliau juga membawa amplop. Dibagikan amplop itu di malam hari di rumah-rumah orang-orang yang tidak mampu di sekitar rumah beliau. Pandangan yang keempat yakni dari Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, adalah seorang ulama dan dai asal Indonesia yang dikenal karena dakwahnya yang menekankan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pentingnya akhlak mulia. Beliau menyatakan kekagumannya kepada sosok Abah Gurus Kumpul dalam mendidik masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan. Para ulama, para wali-wali yang terdahulu, begitu termasuk dari Syekh Zaini, begitu dari para orang yang santun, yang berakhlak, subhanallah. Berapa banyak berkat mereka tuh, yang tadinya maksiat jadi taat, yang tadinya ninggalin sholat jadi ngerjain sholat, yang tadinya melakukan hal yang haram dia tinggalkan yang haram dengan ketaatan. Ini nggak gampang. Membangun sebuah masyarakat seperti masyarakat ini, terutama di wilayah Kalimantan Selatan yang doyan maulid, doyan zikir, doyan pengajian, semua kalangannya. Subhanallah, ini kayak kota, udah kayak kota santri aja. Sampai di mallnya orangnya berpeci, bersarung, berkokok, berkain, berbaju tagwa. Subhanallah, di mana tempat? Nggak ditemukan di tempat-tempat yang lain. Sampai kita bingung, ini sekarang Indonesia atau di Mekah kita nih? Kayak di Mekah. Subhanallah. Pandangan yang kelima yakni dari Habib Sekaf Baharun. Beliau adalah seorang ulama karismatik asal Pasuruan, Jawa Timur, yang dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah atau Dalwa. Beliau menyatakan bahwa Abah Gurus Kumpul adalah dihormati bukan karena beliau pejabat, bukan karena orang kaya, tetapi kedalaman ilmu hingga haul beliau, Abah Gurus Kumpul, yang dihadiri jutaan orang. Saya mau bertanya, Pak, ada nggak haulan dari pejabat kemudian kita semua datang seperti ini? Ada tidak? Ada tidak kira-kira haulan daripada orang kaya kemudian kita datang sekian ribu orang? Bahkan ada kira-kira di Indonesia ini yang bisa memecahkan rekor seperti yang kita banggakan bersama-sama, alhamdulillah, Abah Guru Zaini yang hadir di dalam haulnya itu lebih daripada 2 juta orang. Rekor terpecahkan di Indonesia, Kalsel yang punya, Abah Guru Zaini yang punya. Masya Allah. Siapa beliau? Dia orang kaya? Dia pejabat? Tidak, tapi beliau seorang alim. Kenapa beliau begitu mulia? Sampai kita semua datang ingin menilap berkah, ingin mendapatkan keberkahan, ingin supaya kabul hajat, ingin supaya diampunkan dosanya. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang yang paling banyak kebaikan-kebaikannya sampai meluber. Maka kemudian kita itu datang hanya untuk mengambil kebaikan-kebaikan yang meluber daripada dirinya itu. Pandangan yang keenam yakni dari Habib Hasan Al-Muhdar Probolinggo. Beliau adalah ulama besar asal Probolinggo, Jawa Timur. Beliau dihormati karena ilmu agama, dakwah, dan ketakwaannya. Berikut pernyataan beliau mengenai sosok Abah Gurus Kumpul. Kiai Haji Muhammad Zain
yang dikenal dengan Guru Sekumpul. Nama beliau Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Nasabnya yang kita ketahui bersambung kepada aulia besar, ulama, salihin di zamannya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semua mengakui bahwa beliau banyak berperan dalam hal-hal yang indah. Cara dakwah beliau yang lembut, cara dakwah beliau yang santun. Kata-kata tidak pernah kita dengar kata-kata kasar keluar dari lisan beliau. Perhatian kepada masyarakat. Pandangan yang terakhir adalah dari Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Adalah seorang ulama asal Indonesia yang dikenal karena ilmu agama Islamnya yang mendalam dan cara penyampaian ceramah yang mudah dipahami. Beliau menyoroti bahwa silsilah Sekumpul juga termasuk silsilah yang tua, termasuk diantaranya adalah Abah Guru Sekumpul. Nah, ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya, di Indonesia itu ulama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar, kenapa saya bilang lebih? Ya, karena memang sebuah Banjar, ya, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya, tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad, siapa? Syekh Arsad bin Abdi Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdi Somad, teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Zaini itu. Enggak, kampungnya apa? Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa, enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya ya pakai bahasa. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa itu? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa. Itulah tadi beberapa pandangan mengenai sosok Abah Guru Sekumpul. Semoga menginspirasi dan menyemangati kita untuk terus melanggengkan nilai-nilai positif yang sudah dilakukan oleh Abah Guru Sekumpul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.